Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sofitri dengan nomor NIM 2001032035 dari kelas 3C D3 Teknik Listrik. Pada kali ini, saya membahas tentang vandalisme di kalangan remaja sebagai tugas akhir Project Citizen di mata kuliah KWN. Next. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentunya melihat fenomena yang terjadi di lingkungan perkotaan seperti coret-coret di dinding rumah maupun di toko pinggir, ini sangat mengganggu pemandangan mata yang melihatnya dan keindahan lingkungan. Sehingga perlu mengetahui siapa pelaku coret-coret tersebut dan perlu dicari jalan keluar untuk pelaku agar dapat menyalurkan kegiatannya secara positif dan dapat mengekspresikan kreativitasnya di lingkungan yang sangat memberikan wadah. Sebelumnya kita mengetahui apa sih vandalisme itu? Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya atau keindahan alam dan sebagainya, atau perusak dan penghancur secara kasar dan ganas. Terus kegiatannya itu apa aja sih gitu? Kegiatan mencoret-coret tembok, papan, dan fasilitas lainnya termasuk penempelan pamflet, brosur, dan stiker yang di muka umum bukan pada tempatnya. Vandalisme ini juga berdampak pada rusak dan tercemarnya lingkungan sekitar, mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan orang lain. Next. Terus, faktor yang terjadi vandalisme ini di kalangan remaja apa aja sih? Yang pertama, pengaruh psikologis remaja. Tentunya remaja mempunyai emosi dan ide kreativitas yang tidak memwadahinya sehingga mereka mencoret-coret di ruang publik. Yang kedua, yaitu lingkungan pergaulan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Remaja mungkin merasa tampak keren. Yang keempat, lingkungan keluarga yang tidak bisa mengkontrol anak-anaknya. Yang kelima, yaitu sanksi yang tidak tegas di lingkungan masyarakat. Next. Terus, dampak vandalisme ini ada dua. Yang pertama, yaitu bagi lingkungan sekitar. Nah, dampak nyata dari vandalisme ini terlihat pada PPT yang terjadi pada lingkungan jembatan, pinggir jalan, yang sehingga pemandangan yang tidak sedap dipandang. Tidak hanya itu, efek kerusakan lingkungan ini juga berdampak kepada biaya perbaikan fasilitas yang tidak murah. Tentunya ini merugikan negara. Perbuatan merusak barang berharga bahkan bisa menyebabkan sanksi hukum. Next. Untuk remaja itu sendiri berdampak kepada pertumbuhan fisik maupun emosi, intelektual, mental, dan sosial remaja itu sendiri. Akibatnya dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental dan sebagainya. Next. Terus, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terjadi pada pasal 170 ayat 1 yang berbunyi barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang dihukum secara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Dan pada pasal 489 ayat 1 dan 2. Next. Terus apa aja sih solusi dari saya? Menurut saya solusinya ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Yang pertama, upaya preventifnya dapat dilakukan untuk mencegah dan menangkal tindakan vandalisme, yaitu mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada pelaku vandalisme maupun remaja, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, memberikan wadah untuk remaja ataupun kalangan anak-anak yang untuk mengekspresikan ide kreativitasnya, melakukan patroli keliling, menempatkan anggota Satpol Pamong Praja di tempat yang biasa dilakukannya vandalisme, sehingga tidak terjadinya aksi coret-coret di muka publik.
Sedangkan untuk upaya represifnya itu dengan cara penanggulan yang ditempuh setelah ataupun sedang terjadi aksi vandalisme tersebut, yaitu melakukan pengawasan, memberikan saran kepada para pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, melakukan proses penyidikan, kemudian penyidikan tersebut laporan yang masuk mengenai aksi vandalisme, serta melakukan sidak di lokasi aksi vandalisme tersebut. Selain itu, juga kita dapat memberikan wadah kreativitas untuk remaja mengekspresikan ide kreativitasnya, sehingga lebih terarah dan tidak ada lagi coret-coret yang sangat berantakan. Next. Seperti yang terjadi pada kali ini, yaitu memberikan wadah kepada para anak milenial muda untuk dapat mengekspresikan ide kreativitasnya di lingkungan publik yang lebih terarah, seperti yang kita lihat pada PPT ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.